Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan buat kalian juga yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Oke, kita bacain novel Martial Back chapter 5715. Di sini diceritakan munculnya tugu semesta menyebabkan situasi antara kedua ras berubah. Perubahan terbesar adalah kedua ras menyusutnya kekuatan mereka. Awalnya meskipun tidak ada pertempuran skala besar di berbagai medan, pertempuran domain besar. Masih ada banyak pertempuran yang tersebar, apakah itu bintang baru dari ras manusia atau tuan feudal dan tuan wilayah klan tinta. Mereka semua terus-menerus bertarung melawan musuh yang kuat untuk menerobos. Namun begitu proyeksi tunggu semesta muncul, seluruh medan perang domain besar menjadi tenang dan damai. Semua kekuatan eksternal ditarik oleh kedua ras. Sebelum memahami misteri tunggu semesta, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Namun pada akhirnya pemahaman ras manusia tentang tunggu semesta jauh lebih besar. Belum lagi catatan kuno yang diturunkan dari berbagai cave heaven paradis. Kisah sesepuh ras manusia yang telah hidup cukup lama, ajaran klan naga dan patriark klan Ponik, dan bahkan informasi yang diberikan oleh Bloodgrow. Klan tinta tidak memiliki sumber informasi yang kaya. Selama bertahun-tahun, setiap kali tunggu semesta muncul, proyeksinya akan muncul di battlefield, bahkan di 3000 dunia, tetapi hanya beberapa kali. Klan tinta memiliki beberapa pemahaman tentang tunggu semesta tetapi di masa lalu ketika pasukan besar ras manusia telah menyerbu, klan tinta yang awalnya aktif di battlefield telah dimusnahkan. Bahkan Loiralot sebelumnya semuanya telah mati, jadi bagaimana informasi bisa diturunkan? Klan tinta saat ini semuanya muncul dari pembatasan besar awal surgawi, tetapi mereka tidak pernah mengalami munculnya tunggu semesta. Saat ini mereka hanya bisa merespon sesuai dengan sedikit informasi yang diberikan oleh murid tinta dan berbagai reaksi dari ras manusia. Di bawah perintah Monaye, banyak penguasa wilayah bawaan di berbagai medan pertempuran domain besar dipindahkan untuk kembali ke kamp masing-masing untuk menunggu perintah. Perintah ini dengan cepat ditemukan oleh ras manusia. Mobilisasi jumlah besar penguasa wilayah bawaan telah menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara kedua ras. Di masa lalu ini tidak menjadi kesempatan besar bagi ras manusia untuk meluncurkan serangan balik besar-besaran, tetapi pada saat ini pihak ras manusia tidak bergerak, hanya mempersiapkan kemunculan tunggu semesta. Dibandingkan dengan keuntungan dan kerugian dari satu atau dua medan perang domain besar, tunggu semesta peluang terbesar di dunia tidak diragukan lagi adalah yang paling dihargai oleh ras manusia sekarang. Seiring berjalannya waktu, di bawah perintah petinggi dari kedua ras, pasukan besar di bawah kepemimpinan banyak master mulai bergerak menuju tepi kehampaan di mana gambar ilusi tunggu semesta berada. Klan tinta telah mengambil sikap untuk menghentikan ras manusia mengambil kesempatan di dalam tunggu semesta, sehingga ras manusia secara alami tidak akan mundur. Dapat diramalkan bahwa hari di mana tunggu semesta benar-benar muncul adalah hari di mana perang antara dua ras meletus. Ada lebih dari selusin medan perang domain besar dan lebih dari selusin pintu masuk proyeksi. Jadi bagaimana tentara dikerahkan dan bagaimana personel diatur adalah masalah pertimbangan besar. Mi Jinglun dari ras manusia dan Monaye dari klan tinta masing-masing mengerahkan pasukan mereka untuk bertarung melintasi ruang angkasa. Badai sedang terjadi seiring berlalunya hari, suasana berbagai medan pertempuran domain besar secara bertahap menjadi lebih menindas. Tetapi tanpa perintah dari para petinggi, kedua pasukan tidak berani bertindak gegabah. Jangan sampai mereka memulai perang terlebih dahulu. Pada saat ini banyak sarang tinta tingkat Loiralot dan tuan wilayah bawaan hilang dalam Noritun Pass. Beberapa bulan kemudian, di kedalaman battlefield di kehampaan yang diselimuti oleh proyeksi tunggu semesta, Yang menghela nafas panjang, semangatnya tinggi saat dia perlahan bangkit dan merenggangkan punggungnya. Setelah beberapa bulan bermeditasi, Yang akhirnya berhasil pulih. Kali ini dia telah bertarung hebat melawan penguasa wilayah bawaan dan sedang dikejar oleh Monaye. Jadi lukanya sangat parah. Untungnya fisik Yang kuat dan dia memiliki Dragon Vein yang melindunginya. Jadi selama tidak ada yang mengganggunya, tidak akan sulit baginya untuk pulih. Begitu Yang bergerak, penguasa wilayah bawaan yang terjebak di sini segera menjadi tegang. Tidak seperti Yang yang wajahnya memirah. Para penguasa wilayah ini semuanya memiliki aura pucat. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Mereka tidak seperti Yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri di sini. Setelah terjebak di sini selama berhari-hari, luka mereka tidak membaik sama sekali. Melihat Yang berdiri dan meregangkan punggungnya, berbagai penguasa wilayah semuanya menjadi pucat dan panik. Banyak dari mereka meminta bantuan Monaye.
Meskipun Munaya tahu bahwa ini akan datang cepat atau lambat, kecepatan pemulihan Yangke masih mengejutkan. Tanpa menunggu Yangke bergerak, dia segera berkata, "Saudara Yang, klan tinta, saya akan terus menyerahkan 30% dari sumber daya kita. Kita akan menunda." Yangke menoleh dan menyering kepadanya, tidak mengucapkan sepatah apapun, hanya menatapnya dengan tenang. Munaya menggertakkan giginya dan berteriak, 50%. Yangke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan santai, "Pertempuran besar akan segera dimulai. Bagaimana kamu dan saya bisa memiliki waktu luang untuk menawar hal-hal sepele seperti itu? Jadi bagaimana jika 30, 50, atau 100% di masa depan saya tidak punya waktu untuk tinggal di luar Noreton Pass? Setelah mendapatkan kekayaan 1000 tahun dari klan tinta, sudah waktunya berhenti dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti di masa depan." Jadi tidak mungkin bagi Munaya untuk menggunakan sumber daya untuk ditukar dengan nyawa penguasa wilayah bawaan ini. "Saudara Yang, apa yang kamu inginkan?" Munaya bertanya dengan ekspresi serius. Masih ada seluruh lusinan penguasa wilayah bawaan di sini, tetapi dia tidak dapat memberikan perlindungan yang berguna, membuatnya merasa sangat tertekan dan tidak berdaya. Yang perlahan mengeluarkan Azure Dragon Spear-nya dan mengacungkannya, mengaktifkan prinsip ruang dan berjalan menuju penguasa wilayah terdekat. Kemanapun dia pergi, ruang berriak, seolah-olah dia sedang berjalan di danau yang tenang. Ruang misterius yang bahkan Munaya dan penguasa wilayah bawaan lainnya tidak berdaya melawannya, seperti tanah datar di bawah kaki Yangke. Melihat Yangke mendekatinya, penguasa wilayah bawaan melarikan diri dengan panik. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kecepatannya sama lambatnya dengan merangkak kura-kura. Hanya ketika Yangke mendekatinya, dia bergerak kurang dari 3 meter. Bukannya dia hanya bergerak sejauh 3 meter, tetapi jarak ini mengandung lapisan ruang berlipat yang tak terhitung jumlahnya. Yang merangkak tombaknya ke arahnya dan berbalik untuk melihat Munaya. Sepotong informasi untuk ditukar dengan kehidupan seorang penguasa wilayah. "Informasi?" Munaya mengerutkan kening. "Sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak saya ketahui, informasi tentang Tungku Semesta," kata Yangke sambil tersenyum. Beberapa bulan yang lalu dia telah ditipu oleh Munaya dalam hal ini. Tapi jadi apa hari ini dengan kehidupan para penguasa wilayah bawaan ini? Bagaimana mungkin Munaya menyembunyikan informasi yang dia tahu? Munaya juga orang yang tegas dan segera bertanya, "Apakah informasi sebelumnya yang saya beritahu saudara yang diperhitungkan?" Ya, secara alami mengacu pada informasi yang dia ungkapkan kepada Yangke beberapa bulan yang lalu tentang keberadaan Tungku Semesta. Alis Yangke berkerut saat dia merenung sejenak sebelum meletakkan tumbaknya. "Baiklah, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu, itu akan dihitung." Setelah lolos dari kematian, wajah penguasa wilayah dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa saat dia merasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Yang perlahan berjalan ke penguasa wilayah lain dan berdiri tidak jauh, menoleh untuk melihat Munaya. Kali ini Munaya tidak menunggunya untuk berbicara dan malah berkata, "Menurut informasi yang dikumpulkan oleh